Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pelajaran kita pada hari ini masih lanjut pelajaran minggu lalu, yaitu volume bangun ruang. Nah, fokus ke volume limas dan kerucut. Nah, ini di part ketiga kita ke volume limas. Nah, di sini ada gambar limas. Ini limas apa? Kita hitung rusuk alasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini namanya limas segi 5. Dan kita belajar tentang volume kerucut. Oke, yang pertama, nah masih sama, ini dimunculkan tentang luas bangun datar supaya ingat kembali rumus-rumus luas bangun datar. Yang pertama kita masuk ke limas. Di sini contohnya adalah limas segitiga. Nah, limas segitiga itu terlihat pada sisi alasnya, karena alasnya ini berbentuk segitiga. Maka untuk volume limas rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi bangun ruang yang memiliki titik puncak itu harus diberi 1/3. Kalau prisma kemudian tabung itu kan dia memiliki atas atau atap, maka tidak ditulis 1/3. Jadi bangun ruang yang memiliki titik puncak itu harus ditulis 1/3. Nah, kemudian perhatikan sisi alasnya. Ini adalah sisi bagian alas, maka luas alasnya luas segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini adalah gambar segitiga. Ini kita ambil bagian alasnya, yaitu bagian segitiganya. Manakah alas segitiga? Ini adalah alas segitiga dan ini adalah tinggi segitiga. Jadi tinggi segitiga itu tegak lurus dengan bagian alasnya. Untuk gambar seperti ini. Begitu juga ketika segitiga ini dibalik. Jadi ini alasnya, ini tingginya. Tingginya tetap tegak lurus dengan alas. Nah, ini juga begitu. Ini alasnya dan ini tingginya. Ini masuk segitiga siku-siku. Nah, dan ini adalah tingginya limas. Kita beri simbol T besar. Jadi T kecil itu untuk tinggi segitiga, T besar itu untuk tinggi limas, supaya tidak ketukar. Maka untuk rumus volume limas segitiga, 1/3 dikali luas alasnya diganti dengan luas segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga, dikali tinggi limas. Kemudian kita tulis. Nah, jadi untuk luas segitiga kita tulis di sini alas kali tinggi bagi 2. Oke, seperti ini rumusnya yang akan kita gunakan. Ini untuk limas segitiga. Untuk limas segi 4 tergantung ya. Misalnya alasnya itu persegi, berarti untuk luasnya ini kita ganti dengan luas persegi, sisi kali sisi. Kalau untuk persegi panjang berarti luas alasnya ini kita ganti dengan luas persegi panjang. Kita lanjut ke contoh 1. Nah, di sini ada sebuah bangun ruang berbentuk limas segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga dengan tinggi limasnya 15 cm. Nah, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Volume limas segitiga sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi limas. Nah, pertama kita perhatikan bagian alasnya. Ini akan kita ambil segitiganya, ini kita pindahkan ke sini. Nah, sama ya, ini siku-sikunya di sini. Kemudian untuk rusuknya ini 6 cm, yang kecil ini kita tulis di sini 6 cm. Ini sebagai alasnya. Kemudian yang tegak lurus dengan siku-siku dengan bagian alas ini 8 cm. Ini yang tegak lurus, berarti ini adalah tingginya segitiga.
Kemudian bagian rusuk yang berhadapan dengan atau yang berada di depan sudut siku-siku, ini namanya bagian miringnya, sisi miring atau rusuk yang terpanjang pada segitiga. Ini sisi miringnya. Rusuk miringnya pada segitiga 10 cm. Maka ini kita tulis di sini. Kemudian ada satu rusuk yang tidak kita gunakan, yaitu 10 cm, karena sisi miring tidak ada di sini, maka sisi miringnya ini kita coret. Lalu kita masukkan ke sini sama dengan 1/3 dikali alasnya 6, tingginya 8, dibagi 2 dikali 15 cm, ini adalah tingginya limas. Lalu kita coret angka yang di bawah 3 dengan angka yang di atas atau di samping. 3 dengan 6 bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Kemudian 2 dengan 8. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Sama dengan 2 kali 4 kali 15, 120 cm kubik. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, di sini masih tentang limas, tetapi alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, caranya perhatikan, ini adalah bagian alasnya berbentuk persegi panjang. Ini kenapa seperti jajar genjang? Karena ini dimiringkan. Jadi ini adalah persegi panjang. Nah, maka rumusnya luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Berarti rumus luas alasnya nanti kita ganti dengan panjang kali lebar. Nah, seperti ini. Volume limas persegi panjang sama dengan 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi limas. Ini panjangnya dan ini adalah lebarnya. Ini tinggi limas. Kita masukkan ke rumusnya seperti ini. 1/3 dikali panjangnya ini, lebarnya 13, tingginya 21. Kita coret angka yang di bawah dengan angka yang di samping. Yang bisa dicoret ya, berarti 3 dengan 21 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 21 dibagi 3 7. Lalu kita kalikan 20 kali 13 kali 7 sama dengan 1820 cm kubik. Nah, di sini pertanyaannya sudah terjawab. Bagian yang pertama di sini 1820 cm kubik, dan ini akan kita ubah menjadi cc karena pada soalnya ini yang diminta juga berupa cc. Maka perhatikan tangga satuan volume. cc ini kembarannya adalah cm kubik. Sebenarnya sama ya, cm kubik itu dibaca cm kubik. Nah, ini cc cm kubik. Nah, jadi cc dengan cm kubik itu sama, maka hasilnya juga sama, yaitu 1820 cc. Berikutnya kita ke bangun ruang kerucut. Nah, di sini ada contoh kerucut, yaitu ini es krim cornetto. Nah, bagian alasnya itu seperti ini, berbentuk lingkaran. Ini adalah lingkaran. Maka luas alasnya berarti luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat, atau kita baca pi r kuadrat ya, biar lebih pendek. Kemudian untuk menghitung tingginya kerucut, itu bukan ini yang kita ukur, tetapi es krim ini kita belah seperti ini, lalu kita ukur tingginya. Nah, begitu juga dengan cornetto ini kita belah seperti ini, lalu kita ukur tingginya. Nah, jadi ini adalah tinggi kerucut. Maka volume kerucut, nah masih sama ya seperti limas. Jika memiliki titik puncak atau kuncup, maka kita menulisnya ada 1/3 dikali luas lingkaran. Ini luas alasnya, yaitu luas lingkaran ini kita kali dengan tinggi.
Jadi rumusnya masih sama seperti limas. Maka kita tulis volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran, kita ganti ini pi r kuadrat dikali tinggi kerucut. Ini keterangannya. Nah, pi ini sudah ada nilainya, yaitu 22/7 atau 3,14. Contoh yang pertama, di sini ada cetakan nasi tumpeng, tingginya 12 cm, kemudian diameter alasnya ini 10 cm. Berapakah volume cetakan tersebut? Nah, ke dalam cm kubik, dan kita akan ubah nanti menjadi liter. Nah, caranya kita tulis dulu volume kerucut, yaitu 1/3 kali pi r kuadrat T. Nah, di sini kita tulis dulu ini adalah diameter lingkarannya, yaitu 10 cm. Jika diameter lingkaran, maka kita cari dulu jari-jarinya. Berarti setengah dari diameter. 10 dibagi 2, 5 cm. Kemudian tingginya yang ini, yaitu 12 cm. Lalu kita masukkan ke rumusnya. 1/3 dikali. Nah, di sini kenapa pi-nya bukan 22/7? Karena angka yang di samping ini tidak ada yang bisa dibagi 7. Maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Lalu kita coret angka 3 dengan 12. Sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Lalu kita kalikan ini. 5 kali 5, 25. 25 kali 4, 100. Nah, 100, ini dua angka di belakang koma, dikali 100, nolnya akan hilang 2. Maka hasilnya 314 cm kubik. Dan ini akan kita ubah menjadi liter. Nah, cm kubik akan kita ubah menjadi liter. Satuan volume tidak harus berupa tangga. Bisa juga kita bentuk seperti ini, berjejer ke kanan, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, milimeter. Nah, semakin ke kanan caranya sama, yaitu dikali. Kalau ke kiri itu dibagi dengan 1000, jadi sama. Coba bedanya kalau ini dengan tangga, yang ini kita jajarkan seperti ini. Nah, cm kubik ke liter berarti naik tangga, berarti kita bagi. Sama juga seperti ini, senti ke liter. Liter kan desimeter kubik nih, berarti satu langkah ke kiri, berarti nanti kita bagi dengan 1000 atau 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, beri koma di depannya, lalu kita kasih 0, maka hasilnya 0,314 liter. Nah, berikutnya volume gabungan. Di sini ada 2 bangun ruang. Di sini ada bangun ruang tabung dan kerucut. Maka kalau volume gabungan berarti ditambah. Volume gabungan, volume tabung tambah volume kerucut. Kita tulis rumusnya seperti ini. Nah, di sini kenapa ada T? Ini tingginya tabung, berarti yang ini nanti tinggi tabung, dan TK ini ya, tinggi kerucut nih. Jadi akan kita bedakan supaya tidak bingung. Kemudian kita tulis. Nah, untuk ini adalah diameter lingkaran. Diameternya tabung sama juga dengan diameternya kerucut. Diameternya 12 cm, maka rusuknya setengah dari 12, yaitu 6 cm. Kita sudah dapat jari-jarinya untuk kedua bangun. Lalu untuk tinggi tabung, ini tinggi tabungnya 7 cm. Kita tulis di sini pi kali 6 kali 6 kali 7, ya kan, jari-jarinya kan 6, ada 2 berpangkat 2, maka 6 kali 6 dikali tinggi tabungnya 7. Nah, kenapa pi-nya tidak kita jabarkan? Karena ini pilihan ganda dan ini ada pi di masing-masing option ABCD-nya, maka pi-nya tidak usah kita tulis. Tetap kita tulis pi, tapi tidak kita jabarkan. Lalu kita tambah dengan, nah ini untuk tinggi kerucut akan kita cari. Tinggi keseluruhan
adalah 16, maka tingginya kerucut saja berapa? Jika tinggi seluruhnya 16, dipotong punyanya tabung 7, maka sisa 9. Jadi tingginya kerucut itu 9 cm. Kita masukkan ke rumusnya seperti ini. Jari-jarinya sama karena berhadapan. Ini punyanya tabung, kan ini punya tabung juga. Jadi tabung dengan kerucut itu sama karena kerucut dengan tabung ini berhimpit. Nah, jadi sekarang kita coret 3 dengan 6 sama-sama dibagi 3. 1, ini 2. Lalu kita kalikan 6 kali 6 kali 7 sama dengan 252. Pi, tetap kita tulis pi. Tambah, kita kalikan ini. 2 kali 6 kali 9, 108. Pi-nya tetap. Lalu kita tambahkan 252 ditambah 108. Pi-nya akan nempel di belakang. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 360 pi. Anggap aja pi ini seperti ini. 252 ayam ditambah 108 ayam sama dengan 360 ayam. Oke. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.